अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज को अपने इरादे और अपनी कुदरत से बनाया। हर चीज पर जो मखलूक है, ऐसा वक्त गुजर चुका कि उसका नाम निशान कहीं नहीं था। Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Maulana sampaikan, hari ini kita buat ijtima. Maksud daripada ijtima adalah pertama, bagaimana kita dapat memahami, menghayati dan mengamalkan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menjadikan usaha dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai maksud hidup kita. Yang ketiga, untuk memahami sebagai kepahaman sahabat radhiyallahu anhum. Jadi maksud daripada yang ketiga dari ijtima ini adalah untuk memahami seperti halnya kepahaman sahabat radhiyallahu anhum, bahwa mereka tidak datang sendiri, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengirim mereka ke seluruh alam. Begitu pula lah hendaknya kita. Kami bukan datang, tetapi kami dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian maksud ijtima yang keempat adalah untuk menimbulkan rasa keprihatinan terhadap umat ini, sebagaimana keprihatinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat ini. Yang kelima, maksud dari ijtima adalah menimbulkan sifat ikram sesama muslimin. Dan yang keenam adalah meningkatkan dan menimbulkan sifat mengagungkan dan membesarkan setiap amal, walaupun nampaknya kecil di mata manusia. Mengambil pelajaran dari kisah seorang sahabat, diberi kabar gembira oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga, padahal dalam kehidupannya nampak seakan-akan tidak memiliki amal yang berarti, tetapi dengan amal yang ringan tersebut menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Setelah ditanya, ternyata dia selalu memaafkan kesalahan saudaranya sebelum tidur. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dunia harta benda seperti uang, emas, perak, dan lain-lain akan datang setelah ada usaha manusia atasnya. Demikian juga hidayah akan datang jika ada usaha atas hidayah. Setelah manusia mendapatkan hidayah, maka dengan sebab hidayah tersebut Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk mudah melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika hati cenderung kepada dunia dan pada saat itu pula menginginkan hidayah, walaupun berusaha dengan kekuatan yang ada, maka mustahil akan dapat hidayah karena hati telah cenderung kepada dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini penguasa menginginkan agar rakyat beragama dengan baik, dan rakyat pun ingin agar agama ada dalam pemerintahan. Masyarakat menyatakan bahwa kekurangan dan kelemahan ada pada ulama, dan demikian seterusnya, saling memberi pernyataan satu sama lain, sehingga seakan-akan agama seperti bola yang dilempar ke sana kemari. Islam menginginkan terwujudnya kekuatan dalam
yaitu kekuatan iman. Tetapi kekuatan inilah yang justru telah hilang dari umat ini. Dengan iman menyebabkan kita mudah mengamalkan semua awamir Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha atas iman, maka dialah yang pertama-tama akan mendapatkan iman, dan hatinya akan bercahaya dengan nur iman. Kemudian dengan sebab usahanya, Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang-orang kafir tergantung pada agama dalam kehidupan umat Islam dan sesuai dengan suasana agama yang ada pada kehidupan umat Islam itu sendiri, sehingga turunlah rahmat dan berkah dalam kehidupan umat manusia. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati manusia di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang kuasa membolak-balikan hati manusia. Jika Allah Subhanahu wa taala kehendaki hidayah, maka seorang peminum arak atau pezina akan menjadi orang soleh. Berapa banyak manusia yang hidup dalam kemaksiatan setelah mendapatkan hidayah menjadi asbab hidayah bagi orang lain. Kerusakan, kemaksiatan, dan kemungkaran dalam pemerintahan dan masyarakat telah ada sejak masa lalu, seperti pada masa Umar bin Abdul Aziz. Tetapi beliau buat usaha agama sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya asbab perubahan kehidupan manusia pada masa itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia dengan asbab-asbab di dalamnya untuk pilihan manusia sampai Allah Subhanahu wa taala memberi yang sesuai dengan keinginannya. Demikian pula orang yang menginginkan hidayah, jika bersungguh-sungguh usaha atas hidayah dan mengambil asbab-asbab berupa amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi hidayah dan iman padanya. Dengan usaha dakwah Rasulullah SAW, orang-orang Amerika dan Rusia akan mendapatkan hidayah. Hari ini umat Islam ada dalam dua keadaan. Pertama, orang-orang Islam yang berada di negeri-negeri kafir yang tidak dapat leluasa dan begitu sulit untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti sulitnya membangun masjid dan sebagainya. Kedua, umat Islam yang hidup di negeri-negeri muslim dengan segala kemudahan yang ada, tetapi tidak ada usaha atas agama. Jadi yang kedua, umat Islam yang hidup di negeri-negeri muslim dengan segala kemudahan yang ada, tetapi tidak ada usaha atas agama. Secara lahiriah, keadaan yang kedua lebih menguntungkan daripada keadaan yang pertama, karena asbab-asbab yang mendukung perkembangan nampak ada dan jelas. Ini adalah anggapan yang salah, karena asbab-asbab tersebut bukanlah hal-hal yang menyebabkan perkembangan dan peningkatan agama. Apabila kekuatan iman manusia bertambah, maka Islam akan nampak nyata dalam kehidupan umat dengan sendirinya. Sebuah permisalan, pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan seekor anak ayam tidak akan menetas, sebelum sempurna bentuk jasad dan ditiupkan ruh atasnya. Bila sudah tiba waktunya, maka tak mungkin akan tinggal terus di dalamnya, maka telur pun menetas. Sebelum sempurna pembentukannya, tak mungkin telur akan menetas. Demikian juga bila telah hadir kekuatan iman dalam tubuh umat Islam, tak mungkin Islam tinggal diam menetap dalam keadaannya. Akan tetapi akan bergerak dan nampak dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat manusia. Siapa saja tak dapat menghalangi penetasan telur setelah mencapai waktunya,
Artinya keadaan ini tak satu pun dapat menghalangi munculnya kekuatan Islam di permukaan bumi. Tetapi bila tanpa kekuatan iman seseorang ingin memecahkannya dengan kekuatan lahiriah, maka hasilnya adalah perkara-perkara yang menyebabkan kerusakan, keburukan, dan kekacauan. Sebagaimana telur yang pecah sebelum waktunya, maka yang keluar darinya adalah bau busuk yang memuakkan. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kali yang perlu diusahakan dalam usaha agama adalah dakwah dan tabligh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengawali usaha ini sampai akhir hayat beliau. Beliau tak memandang dan tak terkesan dengan keadaan lahiriah umat pada waktu itu. Keadaan lahiriah para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau tak terlalu risau apakah umat pada masa itu punya makanan, punya pakaian, atau rumah. Beliau cukup bahagia dan terkesan ketika para sahabat radhiyallahu anhum yang sederhana mampu mendirikan sholat. Bahkan saat beliau dalam keadaan menderita sakit di akhir hayat beliau, yang keluar dari lisan beliau adalah tentang sholat, tentang sholat, tentang sholat, dan budak hamba sahaya yang dihalalkan bagi pemiliknya. Saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin bahwa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya kecil, dan hanya Allah lah yang maha besar serta mampu berbuat segala sesuatu dengan kudratnya. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, segalanya terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memiliki basirah, dan semua manusia dalam keadaan buta. Beliau mampu melihat natijah, melihat hasil dari suatu amal dan keburukan dari amal yang rusak. Manusia hanya mampu melihat secara lahiriah, mampunya hanya melihat secara kebendaan, sehingga sebenarnya dari sudut pandangan kekuatan iman dan amal, manusia dalam keadaan buta. Untuk itu perlunya kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sebagaimana ketaatan dan kepercayaan sang buta terhadap orang yang mampu melihat. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha dakwah ini untuk keseluruhan lapisan umat, baik itu penguasa, baik itu pedagang, raja, orang biasa, dan lain-lain. Seruan dakwah ini bukanlah seruan raja, bukanlah seruan penguasa, bukanlah seruan pedagang dan lain-lain, tetapi merupakan seruan baginda Rasulullah SAW yang telah sampai kepada kita. Dan kita harus mengakui bahwa kita ini dalam keadaan buta. Untuk itu kita harus beramal sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah SAW.